Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kalian semua diberikan kesehatan ya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang menemukan jenis segitiga. Setelah pertemuan sebelumnya, kita belajar mengenai teorema Pythagoras. Oke. Nah, di sini yang perlu diketahui, syarat membuat segitiga. Untuk membuat segitiga ada syarat yang harus dipenuhi, yaitu yang pertama, memiliki 3 sisi. Ya, jadi kalau lebih itu bukan segitiga. Segitiga itu harus ada 3 sisi. Yang kedua, jika panjang sisi tersebut adalah A, B, dan C, serta A lebih kecil dari B, B lebih kecil dari C, maka A tambah B harus lebih besar dari C. Nah, di sini bisa disimpulkan bahwa A dan B lebih kecil dari C. Contoh, di sini ada ukuran panjang sisi segitiga. Ada 4 cm, 6 cm, 8 cm. Dilihat sisi yang terpanjang adalah yang mana? Nah, sisi yang terpanjang adalah yang 8 cm ya. Maka sisi yang 4 dan 6 cm kita jumlahkan itu harus lebih besar dari 8. Benar atau tidak? Sekarang 4 ditambah 6 adalah 10. Nah, 10 lebih besar dari 8. Maka sisi-sisi berikut itu bisa membuat segitiga. Ya. Kita lihat lagi contoh yang kedua. Di situ ada 2 cm, 7 cm, dan 3 cm. Sisi yang terpanjangnya adalah 7 cm. Maka harusnya 2 dan 3 jika dijumlahkan harus lebih besar. Kita cek di sini. 2 tambah 3 sama dengan 5. Sisi terpanjangnya 7. Berarti 5 lebih kecil dari 7. Maka dengan ukuran ini kita tidak bisa membuat segitiga. Gitu ya. Kita lanjut. Sini ada 2 cara menentukan segitiga itu lancip, tumpul, atau siku-siku, yakni dengan melihat besar sudutnya dan dengan menggunakan teorema Pythagoras. Nah, waktu kelas 7 kita sudah belajar tentang menentukan segitiga itu lancip, tumpul, atau siku-siku dengan sudut. Sekarang kita belajar menggunakan teorema Pythagoras. Gambar yang pertama di sini adalah segitiga siku-siku. Gambar yang kedua adalah segitiga tumpul. Gambar yang ketiga adalah segitiga lancip. Nah, sebuah segitiga dengan panjang sisi ABC dengan C sisi terpanjang. Nah, jadi langkah awalnya yang harus kita lakukan, kita harus menentukan dulu sisi yang terpanjangnya yang mana. Baru kita bisa membuktikan. Sini kita lihat ya, C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat. Jadi jika C-nya dikuadratkan dan A, B-nya dikuadratkan lalu dijumlahkan, dia hasilnya sama, maka bisa dipastikan segitiga itu siku-siku. Nah, yang kedua, kalau C dikuadratkan lebih kecil dari jumlah A dan B dikuadratkan, maka segitiga tersebut segitiga lancip. Yang terakhir, jika C kuadrat lebih besar dari A kuadrat ditambah B kuadrat, maka segitiga tersebut adalah segitiga tumpul. Kita lihat ke contoh soal. Periksa apakah segitiga berikut merupakan segitiga lancip, tumpul, atau siku-siku. Segitiga dengan panjang sisi masing-masing di sini ada 1, 2, 3 ya. Kita langsung ke nomor 1. 5, 8, dan 12 satuan panjang. Kita tentukan dulu panjang sisi terpanjangnya itu yang mana. Di sini kan sisi terpanjangnya adalah 12 cm. Kita kuadratkan 12 kali 12 adalah 144 yang baris yang pertama.
Lalu kita jumlahkan dua sisi yang belumnya, yaitu 5 kuadrat ditambah 8 kuadrat. Sama dengan 5 kuadrat adalah 25, 8 kuadrat adalah 64. Jika dijumlahkan hasilnya adalah 89. Di sini terlihat ya, 12 kuadrat lebih besar dari jumlah dari 5 kuadrat tambah 8 kuadrat dari 89. Maka jika ukurannya 5, 8, 12 itu adalah segitiga tumpul. Selanjutnya, nomor 2, di sini contoh soalnya ada 2 akar 7 dan 3 satuan panjang. Kita tentukan dulu yang mana yang panjangnya nih. Di sini ada akar, berarti kita cara membuktikannya, kita kuadratkan dulu. 2 kuadrat adalah 4, akar 7 kuadrat adalah 7, dan 3 kuadrat adalah 9. Nah, berarti sisi yang paling panjang di sini adalah 3. Jadi kita kuadratkan dulu. 3 kuadrat sama dengan 9. Lalu sisanya 2 kuadrat ditambah akar 7 kuadrat sama dengan 2 kuadrat hasilnya 4, akar 7 kuadrat hasilnya 7. Jadi akar jika dipangkatkan 2 hasilnya adalah bilangan itu sendiri. Misalnya akar 2 kuadrat sama dengan 2, akar 3 kuadrat sama dengan 3. Di sini akar 7 kuadrat hasilnya 7. Sini adalah 11. Maka 9 lebih kecil dari 11. Berarti 3 pangkat 2 lebih kecil dari 2 pangkat 2 tambah akar 7 pangkat 2. Artinya segitiga ini adalah segitiga lancip. Next, ke contoh soal nomor 3. 17, 8, dan 15 satuan panjang. Seperti biasa kita tentukan dulu sisi terpanjangnya. Di sini adalah 17 kuadrat. Sisi terpanjangnya adalah 17. Maka kita buktikan 17 kuadrat adalah 289. 8 kuadrat ditambah 15 kuadrat sama dengan 8 kuadratnya itu 64, 15 kuadratnya adalah 225. Jika dijumlahkan, hasilnya sama dengan 289. Nah, kita lihat 17 kuadrat hasilnya 289, jumlah dari 8 kuadrat tambah 15 kuadrat juga hasilnya 289. Maka segitiga tersebut dinamakan segitiga siku-siku karena sama. Oke, penjelasannya cukup sampai di situ. Kita masuk ke tugas yang harus dikerjakan hari ini. Yang pertama ini, kerjakan LKS halaman 10. Dibuka dulu. Bagian A1 sampai 5. Di situ kan ABC, tapi tetap menggunakan cara tulis di buku tulis. Yang kedua bagian B, 1 sampai 5 juga. Jadi semuanya dikerjakan, ada 10 soal. Semua soalnya tulis di buku tulis. Jadi tidak ada yang mengerjakan di LKS. Oke, selamat mengerjakan. Kalau ada yang perlu ditanyakan, silakan chat di grup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, like, dan komen.